Babak 966, meninggalkan energi iblis yang memurnikan. Penjaga mengetahui bahwa semakin besar potensinya, semakin menakutkan masa depan setelah ternoda oleh darah 4 binatang keberuntungan. Dia sangat ingin membunuh Sarah. Namun, ini adalah salah satu pejuang paling potensial dalam umat manusia. Membunuh mereka sekarang akan merugikan umat manusia. Energi iblis masih sangat lemah sekarang, dan masih ada cara untuk mengatasinya. Dia bergumam pelan. Di luar, Julian tampak menjadi gila dan terus menyerang Simen. Saat ini, pintu batu akan terbuka. Seorang wanita berpakaian putih keluar. Begitu dia muncul, energi pedang menimpanya, tetapi energi pedang yang menakutkan itu menghilang seketika begitu mencapai bagian atas kepalanya. Energi pedang Julian tidak membahayakan dirinya. Dia memandang Julian dan Arthur di pintu. Sebenarnya kamu siapa? Mata Julian memerah dan dia berkata dengan keras, tidak peduli siapa kamu harus melepaskan Sarah hari ini, kalau tidak aku akan melawanmu sekuat tenaga. Wanita itu menggerakkan langkah teratainya sedikit dan berjalan menuju Julian. Dia meliriknya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, saya tidak akan mengambil nyawanya. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Arthur berdiri dan berkata, Tuan penjaga, dia benar-benar orang baik. Wanita itu berhenti sedikit dan menyela kata-kata Arthur. Dia memandang Julian dan berkata, meskipun saya tidak akan membunuhnya, mulai hari ini, dia harus tetap di sini. Saya akan menggunakan cara khusus untuk memurnikan energi iblis di tubuhnya. Apa? Julian terkejut dan berkata, tetap di sini. Wanita itu mengangguk perlahan dan berkata, kamu tidak tahu betapa buruknya energi iblis itu. Masih ada cara untuk melakukannya sebelum energi iblis berkembang sepenuhnya. Jika energi iblis berkembang sepenuhnya, itu akan terlambat. Juga, jika Anda menghadapi energi iblis di masa depan, jika Anda dapat membawanya, saya akan menemukan cara untuk memurnikan energi iblis mereka. Mendengar ini, Arthur melirik Julian. Julian juga mengambil ramuan dalam penyuruh, dan juga menyerap darah naga, dan bahkan darah naga, darah angin, dan masih menyerap esensi Phoenix. Mengapa tidak ada energi iblis di Julian? Dia memandang wanita itu dan bertanya, Tuan penjaga, bisakah Anda merasakan kehadiran energi iblis? Tentu. Wanita itu mengangguk. Lalu aku juga mengambil darah kilin, dan Julian juga mengambil darah naga dan sedikit darah burung Phoenix. Arthur mengungkapkan keraguannya. Penjaga itu berkata, energi iblis hanya menargetkan orang-orang jenius yang sebenarnya. Orang-orang jenius seperti itu jarang terjadi di dunia. Begitu orang-orang seperti itu memasuki alam magis, mereka akan menyadari kekuatan magis yang tiada taraf. Siapa kamu? Hanya orang biasa, iblis ki tidak banyak berpengaruh padamu. Musuh menggunakan ki iblis terutama untuk mengincar para jenius sejati. Penjelasan seperti itu membuat Arthur sedikit malu. Ia merasa potensi yang dimilikinya masih besar. Setidaknya untuk saat ini, dia adalah orang pertama di dunia. Dan Julian juga memiliki potensi besar. Waktu pelatihannya sangat singkat, tetapi sekarang dia telah membuka belenggu kedua. Dia menunjuk ke arah Julian dan bertanya, bagaimana dengan dia, apakah kamu merasakan energi iblis dalam dirinya? Wanita itu melirik ke arah Julian. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sedikit energi iblis akan berdampak sangat kecil padanya. Tidak perlu khawatir dia akan kerasukan. Arthur berkata lagi, ada banyak orang luar yang muncul di bumi sekarang, dan segelnya akan segera dibuka. Saya datang ke sini kali ini untuk mencari beberapa buku latihan. Saya harap Anda dapat memberi saya izin. Arthur menceritakan tujuan datang ke sini. Wanita itu berkata dengan tenang, ini belum waktunya, orang luar belum bisa mendapatkan buku rahasia dari paviliun kitab suci. Ini. Arthur menjadi sedikit cemas dan berkata, sekarang bumi sedang mengalami kekacauan, kita harus melatih beberapa orang super kuat untuk mengambil alih. Wanita memahami situasi di bumi. Sekarang keadaannya relatif damai. Dia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, ikutlah denganku. Dia berbalik dan memasuki pintu batu. Arthur dan Julian mengikuti di belakang. Di dalam, Sarah terjebak di penjara besi. Darah di tubuhnya telah tenang saat ini, dan dia sadar kembali. Ketika dia melihat Julian, dia segera berteriak, suamiku. Dia ingin bergegas, tetapi begitu dia mendekati penjara besi, dia merasa seperti tersengat listrik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Senior, apa ini? Julian memandang Sarah di penjara besi, lalu menatap wanita itu, dengan sedikit doa di ekspresinya, dan berkata, bisakah kamu melepaskan istriku? Wanita itu melambai dengan santai. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangannya. Penjara besi menghilang dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan Julian. Sungguh metode yang keterlaluan. Sarah dengan cepat berjalan menuju Julian dan memegang tangannya. Julian memandang wanita itu dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin Sarah tinggal di sini? Wanita itu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ini demi kebaikannya sendiri dan demi kebaikan umat manusia di bumi. Di sini, saya dapat menemukan cara untuk memurnikan energi iblis di tubuhnya. Julian bertanya, lalu, berapa lama? Belum tentu. Bisa memakan waktu 10 atau 8 tahun dalam jangka panjang, atau 3-5 tahun dalam jangka pendek. Ah, lama sekali.
Sarah tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi, dan bertanya, suamiku, apakah hanya ini? Julian berkata, ini adalah penjaga paviliun kitab suci bumi. Dia berkata bahwa energi iblis di tubuhmu terlalu berat dan dia ingin kamu berhenti di sini untuk memurnikan energi iblis di tubuhmu. Mendengar ini, Sarah mengerutkan kening. Wanita itu pun mengungkapkan keseriusan masalah tersebut. Namamu Sarah, kan? Energi iblis di tubuhmu tidak memiliki pengaruh yang besar padamu sekarang, tetapi seiring dengan peningkatan tingkat kultivasimu, pengaruhnya akan semakin besar. Di masa depan, kamu akan ditelan oleh energi iblis, dirasuki sepenuhnya, dan menjadi mesin yang membunuh manusia. Jadi, kamu harus tetap di sini. Sarah tampak malu. Dia tidak ingin berpisah dari Julian. Namun, penjaga itu berbicara dengan sangat serius, dan dia tidak ingin dunia berpikir bahwa dia adalah iblis. Dia memegang tangan Julian dengan erat dan membujuk, suamiku, tidak apa-apa, ini baru beberapa tahun, kami mereka semua abadi, jadi waktu bukanlah apa-apa. Sarah telah memutuskan untuk tetap tinggal. Wanita itu juga sangat senang. Jika Sarah bekerja sama, segalanya akan lebih mudah ditangani. Lalu, dia melambai dengan santai. Di tengah lantai pertama menara bawah tanah, sepotong batu biru langsung muncul. Batu biru itu tingginya lebih dari 2 meter, menunjukkan warna cian, dan ada tulisan garis misterius di atasnya. Apa ini? Mereka bertiga berbicara serempak. Wanita itu berkata, ini adalah batu potensial. Dengan meletakkan tangan Anda di atas batu tersebut, Anda dapat menguji potensi tersebut. Potensi yang berbeda dapat memasuki menara yang berbeda. Jika tidak ada potensi, maka tidak akan dikenali oleh paviliun kitab suci Tibet dan tidak dapat dibudidayakan. Jika potensinya cukup besar, Anda bisa memasuki lantai 9 menara bawah tanah. Teknik budidaya di lantai 9 menara bawah tanah semuanya adalah rahasia tak terkalahkan yang ditinggalkan oleh nenek moyang bumi. Awalnya sekarang bukan waktunya, tetapi karena Anda ada di sini, izinkan saya mencobanya. Sebaiknya Anda bisa mendapatkan rahasia kultivasi. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, jangan berkecil hati. Lagi pula, tempat ini dipersiapkan untuk para jenius sejati umat manusia, bukan siapa saja yang memiliki kesempatan untuk dikenali dan mendapatkan rahasia kultivasi. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga menjadi tertarik. Julian mendorong Sarah dan berkata, sayang, pergilah dan coba dulu. Sarah juga menantikannya. Mereka bilang dia punya potensi besar. Tapi apakah ini benar? Bisakah dia dikenali dan mendapatkan rahasia kultivasi dari Paviliun Sutra? Dia perlahan berjalan menuju Qingxi dengan perasaan cemas. Bab 967, 9 ternyata teknik tubuh emas. Sarah berjalan menuju batu biru itu, berdiri di depan batu biru itu, berbalik dan bertanya, apakah cukup dengan meletakkan kedua tangan di atas batu biru itu? Wanita penjaga itu mengangguk sedikit. Mendengar ini, Sarah mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas batu biru. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang datang dari batu biru tersebut. Kekuatan ini menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang lengannya. Sepertinya ada arus hangat di tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Segera setelah itu, beberapa karakter magis di batu biru menjadi cerah. Klik. Pada saat ini, sebuah celah muncul di tanah. Celah tersebut terus melebar, dan kemudian sebuah pintu batu bawah tanah muncul. Selamat. Ada sedikit kegembiraan di wajah cantik wanita penjaga itu, dan dia berkata, kamu telah dikenali. Kamu bisa turun sekarang. Setelah masuk, kamu bisa mendapatkan kekuatan magis dan rahasia yang sesuai. Sarah melepaskan dan melihat ke gerbang batu bawah tanah. Dia tidak ragu-ragu, berbalik dan pergi. Begitu Anda masuk, pintu batu otomatis tertutup. Selanjutnya, Arthur tidak sabar untuk berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di atas batu biru itu. Segera, beberapa karakter di batu biru itu menyala, dan kemudian sebuah pintu batu bawah tanah muncul. Arthur juga turun dengan wajah gembira. Sekarang, hanya Julian dan wanita penjaga yang tersisa di lantai pertama. Wanita penjaga itu memandang Julian dan berkata, kamu ingin mencobanya juga. Julian memandangnya dan bertanya, istri saya pergi ke lantai berapa? Wanita itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Julian tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi dia masih berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di atas batu biru itu. Pada saat ini, batu biru itu bergetar. Ini. Ada juga sedikit keterkejutan di wajah cantik wanita penjaga itu, tapi segera menjadi tenang. Julian juga merasakan batu biru itu bergetar, tetapi dia mengabaikannya. Setelah beberapa saat, dia merasakan kehangatan mengalir dari tubuhnya, dan kemudian batu biru itu mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, pintu batu bawah tanah muncul lagi di depan. Selamat, silakan. Wanita penjaga itu memandang Julian sambil tersenyum. Julian tidak ragu-ragu dan memasuki pintu batu bawah tanah. Ambil satu langkah ke depan dan Anda akan muncul di pintu batu bawah tanah. Jalan melalui gerbang batu bawah tanah tidak panjang, hanya sekitar 10 meter, dan ujungnya berwarna abu-abu. Setelah sampai di ujung, dia mengambil satu langkah lagi. Pemandangan di depannya menghilang seketika, dan dia muncul di tempat yang aneh.
Tempat ini luasnya lebih dari 50 meter persegi. Dikelilingi oleh beberapa dinding cahaya misterius. Beberapa kata ajaib terus muncul di dalam dinding. Julian melihat sekeliling dengan bingung. Apakah ini perpustakaan kitab suci manusia? Level berapa ini? Bagaimana saya bisa mendapatkan rahasia seni bela diri? Julian tampak bingung. Dia sampai di dinding cahaya. Dia bisa melihat ada banyak kata yang berkedip-kedip di dalam dinding cahaya. Dia merasa tangannya bisa menembus dinding cahaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya. Tanganku terulur dan menyentuh sebuah kata. Pada saat ini, teks itu meledak dengan silau, keluar dari dinding cahaya, dan tenggelam ke tengah alisnya. Pada saat ini, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari otaknya. Jumlah informasi tersebut sangat besar sehingga dia tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, menyebabkan otaknya terasa pusing. Segera, rasa pusingnya hilang. Julian, sebaliknya, memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Ini luar biasa. Ada lebih banyak informasi di otaknya. Ini adalah catatan dari serangkaian latihan ajaib. Dia sepertinya telah mempelajari rangkaian latihan ini sejak lama, dan itu tertanam dalam di benaknya, dan dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Saat dia hendak bernostalgia, kekuatan magis datang dari ruang ini, mengusirnya dengan paksa. Dia hanya merasakan kekaburan di depan matanya. Membukanya lagi, Anda telah muncul di lantai pertama menara bawah tanah. Sarah dan Arthur juga ada di sini. Suamiku, apa kabarmu? Begitu dia muncul, suara Sarah terdengar. Wajah Julian dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berkata, kamu telah memperoleh sesuatu, bagaimana denganmu? Sarah juga memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya dan berkata, saya juga telah memperoleh kekuatan magis dan teknik rahasia yang luar biasa. Oke. Wanita penjaga itu datang, memandang Julian dan Arthur, dan berkata, kamu juga telah mendapatkan sesuatu. Pergi sekarang, jangan datang ke sini lagi sebelum segelnya dibuka. Sarah, ayo pergi. Julian menarik Sarah dan hendak pergi. Dia tidak bisa pergi, kata wanita penjaga itu, menghalangi jalan Julian. Sarah juga berhenti, memandang Julian, dan berkata, suamiku, kamu kembali dulu, aku akan tinggal untuk memurnikan energi iblis. Tetapi, Julian tampak ragu-ragu. Masa tinggal ini berlangsung selama beberapa tahun. Sarah tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ini hanya beberapa tahun. Setelah saya memurnikan energi iblis, saya akan kembali mencari Anda. Saat dia mengatakan ini, dia juga menjadi sedih. Aku hanya merasa kasihan pada Vivi. Jika kamu baik-baik saja, mohon luangkan waktu untuk kembali ke Jiangzhong untuk menemui Vivi. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membawa pergi Sarah hari ini. Dia mengangguk dan berkata, hati-hati di sini, saya akan kembali untuk memeriksa Vivi. Dia memandang wanita penjaga itu dan berkata, senior, aku serahkan Sarah padamu. Wanita penjaga itu mengangguk sedikit. Setelah itu, Julian tidak tinggal lama dan meninggalkan tempat itu bersama Arthur. Segera, dia muncul di tepi sungai pegunungan. Di pinggir sungai, keduanya memandang sungai di depan. Arthur bertanya, apa yang kamu dapat? Julian tersenyum dan berkata, ini adalah teknik rahasia magis yang luar biasa, lebih mendalam daripada seni bela diri manapun yang pernah saya temui sebelumnya. Berlatihlah dengan baik. Arthur tidak banyak bicara, meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Julian, sebaliknya, memandangi aliran gunung. Dia juga tidak menyangka Sarah akan tinggal di sini kali ini. Kata penjaganya, untuk menyucikan roh jahat itu butuh waktu yang lama, berkisar antara 10 hingga 8 tahun hingga 3 hingga 5 tahun. Dia tidak tahu kapan dia dan Sarah akan bertemu selanjutnya setelah mereka berpisah kali ini. Julian tidak segera pergi. Dia duduk bersila di tanah dengan mata sedikit tertutup. Dia menerima misteri magis yang muncul dalam pikirannya. Kumpulan kekuatan magis ini disebut teknik tubuh emas 9 putaran. Ini adalah seperangkat kekuatan magis untuk mengolah tubuh fisik dan melepaskan potensi tubuh fisik. Setelah berkultivasi ke kondisi daceng, tubuh fisik menjadi suci. Teknik 9 transformasi tubuh emas sangat sulit untuk dipraktikkan. Terutama pada tahap awal, Anda harus menanggung banyak kesulitan. Namun, setelah kekuatan fisik ditingkatkan, Anda tidak akan terkalahkan di alam yang sama, dan Anda bahkan dapat bertarung lintas level. Apa itu pertarungan lompatan katak? Bahkan di alam ke-9, seseorang dapat mengalahkan alam magis. Ini disebut pertarungan lompatan katak. Dalam keadaan normal, hal ini benar-benar mustahil. Karena perbedaan dunia adalah dunia dengan perbedaan kekuatan. Tetapi jika Anda berlatih seni tubuh emas 9 belokan, maka celah ini akan diisi oleh kekuatan tubuh fisik. Swoosh! Julian menarik napas dalam-dalam. 9 transformasi tubuh emas, seperangkat kekuatan pemurnian tubuh yang ajaib. Untungnya, tubuh fisik saya lebih kuat dari orang biasa, jadi saya tidak perlu mengambil banyak jalan memutar pada tahap awal. Jika tidak, akan memakan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan diri mempelajari teknik tubuh emas 9 putaran. Julian berdiri. Melihat aliran gunung di depan.
Sosok Sarah muncul di benaknya. Sarah, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Saat kita bertemu lagi, aku pasti akan membuatmu terkesan. Julian merasa tak terkalahkan di dalam hatinya. Bab 968, Pedang Ilahi Penghancur Dunia. Julian meninggalkan Gunung Tai. Dia tidak segera pergi ke Kerajaan Naga, tetapi pergi ke sungai. Dia berjanji pada Sarah bahwa dia akan pergi ke Jiangzhong untuk menemui Jiang Weiwei. Jiang Weiwei sekarang berusia lebih dari 7 bulan. Julian meninggalkannya sebelum dia bulan purnama dan tidak pernah kembali menemuinya. Dia merasa sangat bersalah karena dia bukan ayah yang memenuhi syarat. Di tengah sungai, keluarga Hansel. Ketika Julian kembali, semua orang di keluarga Hansel bersorak. Nicholas segera berteriak, kumpulkan selebriti Gritsia segera, saya ingin membantu Julian membersihkan debu. Bukan rahasia lagi di Daxia bahwa Julian pergi ke hutan belantara selatan untuk merdeka dari Kerajaan Naga. Keluarga Hansel juga mengetahuinya dan mereka semua bangga pada Julian dan selalu menyebut diri mereka keluarga kerajaan. Keluarga Hansel, Aula Villa. Julian memeluk Vivi. Dia gemuk, wajahnya penuh kolagen, dan matanya sangat jernih sehingga tampak seperti permata hitam. Dia berbaring di pelukan Julian, tidak menangis atau rewel. Julian dengan lembut mencubit wajah anak itu dan berkata sambil tersenyum, sama seperti ibumu, dia pasti akan menjadi wanita cantik ketika dia besar nanti. Kakak ipar, di mana adikku? Karamatsu membungkuk dan bertanya. Julian berkata, Sarah ada yang harus dilakukan, dan dia tidak bisa pergi untuk saat ini. Perlu beberapa tahun, atau bahkan lebih lama, untuk kembali. Kakak ipar, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Julian memandang Karamatsu. Karamatsu bertanya secara misterius, apa yang terjadi dengan Gunung Busu? Kamu pernah menjadi Raja Naga Daxia, dan sekarang kamu adalah Kaisar Kerajaan Naga. Kamu pasti tahu tentang Gunung Busu. Bisakah kamu ceritakan padaku? Mendengar ini, anggota keluarga Hansel di aula menjadi penasaran. Apa yang terjadi di Gunung Busu sudah lama tersebar ke seluruh dunia. Ada berbagai macam rumor di internet. Hanya saja kecuali beberapa orang, tidak ada orang lain yang mengerti apa yang terjadi. Nicholas juga datang, duduk di hadapan Julian, dan berkata sambil tersenyum, cucu mertua, Anda tahu, kami bukan lagi orang biasa, kami semua adalah pejuang. Bisakah Anda memberitahu kami tentang Gunung Busu? Mari kita apakah kamu siap? Keluarga Hansel semua penasaran dan ingin mengetahui hal-hal ini, dan mereka semua memandang Julian. Julian berpikir sejenak, tetapi masih tidak memberitahu keluarga Hansel, dan berkata sambil tersenyum, apa yang bisa terjadi? Tidak apa-apa, jangan menebak-nebak, jika Anda harus berlatih seni bela diri, berlatihlah seni bela diri. Sekarang, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Julian tidak mengatakan apapun. Mendengar hal tersebut, keluarga Hansel tampak kecewa. Namun, Julian tidak mengatakan apapun, dan mereka tidak bertanya. Julian tinggal di rumah Jiang selama beberapa hari, menemani Jiang Weiwei selama beberapa hari, lalu pergi. Sekarang adalah periode yang spesial, dia tidak bisa berlama-lama di sungai. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Namun, dia tidak langsung pergi ke Kerajaan Naga Hutan Belantara Selatan, melainkan pergi ke Villa Pedang Ilahi. Villa Excalibur. Itu juga merupakan sekte besar. Pemilik lama desa itu tidak menonjolkan diri dan tidak terlibat dalam urusan Gunung Busu. Villa Excalibur, Lobby. Pemilik lama desa, Namelesni, buru-buru menghampiri dengan ekspresi hormat di wajahnya, Tuan Viser, mengapa Anda ada di sini? Mengapa Anda tidak menyapa sebelumnya ketika Anda datang ke Villa Senjian saya? Julian berdiri dan berkata sambil tersenyum, pemilik lama, kamu datang terburu-buru dan tidak menyiapkan hadiah apapun. Tuan Viser, apa yang Anda bicarakan? Cepat duduk. Namelesni meminta Julian duduk. Julian duduk. Namelesni bertanya, apa yang ingin kamu lakukan saat datang ke Villa Pedang Ilahi milikku kali ini? Julian berkata, itu saja, saya ingin meminta Senjian Villa membantu saya membuat satu set pakaian. Pakaian. Namelesni tercengang. Julian mengangguk dan berkata, beratnya sekitar 300 kg, dan harus bisa dikenakan di tubuh. Setelah mendengar ini, Namelesni bertanya, apakah kamu punya permintaan lain? Tidak lagi. Ini mudah untuk ditangani. Namelesni tersenyum dan berkata, ini bisa dilakukan dalam beberapa hari. Kalau begitu aku akan menunggu beberapa hari di Senjian Villa. Oke. Setelah percakapan singkat, Julian diundang ke halaman belakang Villa Senjian untuk beristirahat sementara. Selanjutnya, Julian menunggu di Senjian Villa. Penantian ini 5 hari. 5 hari kemudian, pakaian yang dibutuhkan Julian sudah siap. Ini adalah jas hitam yang terbuat dari besi hitam dan beratnya lebih dari 300 kg. Julian memandangi jas hitam itu dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Dia memakainya dengan susah payah. Pemilik lama, terima kasih banyak. Julian tidak tinggal lama. Setelah mengenakan mantel besi hitam, dia mengucapkan selamat tinggal pada Namelesni, lalu berbalik dan pergi. Setelah Julian pergi, pemilik desa tua itu menghela nafas lega. Dia pergi ke gunung belakang. Di gunung belakang, di dalam gua.
Ada pedang di sini. Pedang ini memiliki tampilan yang sama dengan pedang naga pertama. Bedanya, pedang ini mengeluarkan aura hitam yang agak menakutkan. Ini adalah pedang yang dibuat oleh Senjian Villa menggunakan tulang naga dan beberapa bahan khusus. Pedang ini disebut penghancuran. Dengan lahirnya kehancuran, Villa Pedang Ilahi menjadi megah. Tapi pedang ini terlalu jahat. Tak seorang pun di Excalibur Villa bisa menggunakan pedang ini. Jika aku tahu ini adalah pedang jahat, aku seharusnya tidak membiarkan dia dilahirkan. Namelesni menatap pedang penghancur dunia yang memancarkan aura hitam, ekspresinya dipenuhi kesedihan. Pemilik lama, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Namelesni terkejut dan berbalik dengan cepat, hanya untuk melihat seorang wanita berjalan perlahan. Wanita itu mengenakan gaun merah. Gaun itu sangat panjang dan diseret ke tanah. Dia sangat cantik dan memiliki fitur wajah yang sangat indah karya seni. Tanpa mimpi, Namelesni tercengang. Melihat Evelyn mendekat, dia bertanya, "Mengapa kamu datang ke Villa Pedang Ilahi milikku?" Evelyn telah berada di sini selama beberapa hari, tetapi ketika dia tiba di Villa Senjian, dia melihat Julian ada di sana, jadi dia tidak muncul sampai Julian pergi. Dia melihat ke arah pedang penghancur dunia di depannya dan menunjuk ke arah pedang penghancur dunia, untuk itu. Sama sekali tidak. Wajah Namelesni menjadi gelap dan dia berkata, "Evelyn, segera tinggalkan Villa Pedang Ilahiku." Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar. Lusinan murid dari Divine Sword Villa dengan cepat bergegas mendekat, menghunus pedang mereka, dan mengepung Evelyn. Evelyn tampak tenang dan melambai dengan santai, dan kekuatan yang kuat muncul di lengan bajunya. Lusinan murid Villa Pedang Ilahi langsung terlempar dan jatuh ke tanah dalam kebingungan, berteriak kesakitan. Evelyn berkata dengan tenang, "Villa Pedang Ilahi menggunakan tulang naga untuk menempa pedang penghancur dunia. Sekarang, saya menginginkan pedang ini." Aura yang kuat muncul dari Namelesni. "Maka itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan." Namelesni juga mencapai puncak tangga 9 surga. Dalam 6 bulan terakhir, banyak perubahan terjadi di Daxia. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi di Daxia, tapi dia tidak pergi karena ingin menjaga kehancuran dunia. Kehancuran sangatlah jahat. Sangat sulit bagi orang awam untuk menguasainya. Dia juga memikirkan cara untuk mengusir kekuatan jahat di dunia. Namun setelah menunggu lebih dari setengah tahun, saya masih belum bisa memikirkan caranya. Dia tidak menyangka Evelyn akan datang ke pintunya dan meminta pedang. Swoosh! Saat ini, Evelyn pindah. Dalam sekejap, dia muncul di depan Namelesni, mengulurkan tangan gioknya, dan tiba-tiba menamparkan Namelesni. Kecepatan serangan telapak tangannya sangat cepat sehingga Namelesni bahkan tidak bereaksi. Dia memukul telapak tangannya dan terbang mundur, menghantam batu di kejauhan dengan keras. Batu itu langsung retak, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah, meludah keluar seteguk darah. "Kamu, alam ke-9." Wajah Namelesni sedikit berubah. Evelyn, sebaliknya, mengabaikannya, memperlihatkan tubuhnya, dan muncul di depan misi, memegang misi. Memegang misi di tangan, misi mekar dengan cahaya hitam keemasan. Pada saat ini, wajah Evelyn Sen menjadi berubah. "Haha, aku bisa menghancurkan dunia di tanganku. Akulah pemilik dunia ini." Dia tertawa dengan ganas. Babak 969, mundur selama setengah tahun. Bahan utama penghancuran adalah tulang naga. Pedang ini tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Pedang ini juga merupakan pedang ajaib. Bahkan pemilik lama dari Divine Sword Villa tidak dapat menguasainya. Jika dia menguasai pedang ini, dia akan memiliki keinginan membunuh yang tak terbatas di dalam hatinya. Kini, pedang itu jatuh ke tangan Evelyn. Bujuh. Dia meraung dengan ganas. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, bunuh saja. Evelyn, ini adalah pedang jahat. Letakkan dengan cepat. Namelesni telah bangkit dari tanah. Melihat ke arah Evelyn dengan ekspresi ganas, dia berteriak. Namun, Evelyn mengabaikannya dan segera pergi dengan pedangnya, menghilang dari pandangan Namelesni. Saat ini, Julian sudah berada di pesawat kembali ke Kerajaan Naga Liar Selatan. Dia datang ke Villa Senjian untuk menempa sepotong pakaian seberat beberapa ratus kilogram sebagai persiapan untuk melemahkan tubuh fisiknya. Teknik tubuh emas 9 putaran adalah teknik untuk mengolah tubuh fisik. Jika Anda ingin memiliki tubuh yang tak terkalahkan, Anda perlu melunakkannya berulang kali, agar dapat terlahir kembali dari kehancuran, dan menjadi lebih kuat dalam pertempuran. Segera, dia kembali ke Southern Wastelen. Mengenakan lebih dari 300 kg pakaian, jika dia tidak menggunakan energi aslinya, bahkan jika kekuatan fisik Julian sangat kuat, itu akan menjadi tak tertahankan untuk waktu yang lama. Setelah tiba di Kerajaan Naga Hutan Belantara Selatan, Julian mulai terengah-engah. Namun, dia tidak melepasnya. Karena ini adalah awal dari kultivasi. Dia pergi untuk mengambil Feng Yuan dan buah ungu misterius, lalu pergi ke jalur Tianshan. Dia membuat rencana pelatihan untuk dirinya sendiri. Habiskan 3 jam sehari untuk menyerap Phoenix Elements. 5 jam latihan fisik. Di lain waktu, praktikkan hal lain. Dia memulai babak baru pelatihan di Tianshan Pass.
Dia mulai berlari. Dengan mengenakan pakaian seberat 300 kilogram, ia berjalan melewati pegunungan Mangmang dan terus berlari. Setelah beberapa saat, ia berkeringat deras dan punggungnya pegal. Butuh waktu 5 jam berjalan kaki melewati pegunungan dan hutan. Otot-ototnya yang lelah terasa kram. Dia mulai duduk bersila di tanah. Aktifkan teknik 9 belokan tubuh emas untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk menyehatkan tubuh fisik. Energi spiritual langit dan bumi masuk ke dalam tubuh dan meresap ke dalam anggota tubuh dan tulang. Sakit punggung berangsur-angsur hilang dan digantikan oleh rasa nyaman. Setelah itu, dia berlari kembali ke puncak Tianshan Pass dan mulai menyerap Feng Yuan. Julian mulai berlatih keras di Tianshan Pass. Kekuatan fisiknya semakin kuat. Awalnya dia hanya bisa berlari dengan membawa beban 300 kg, kini dia berlari sangat cepat dan bisa melompat beberapa meter dalam satu lompatan. Kini beban tubuh tidak bisa lagi berperan sebagai penempa tubuh fisik. Dia mulai membawa batu-batu besar dan berlatih keras di pegunungan. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Julian telah berlatih di pegunungan selama setengah tahun. Setengah tahun telah berlalu, dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam setengah tahun terakhir, dia juga menyerap Feng Yuan. Sekarang, kekuatan Feng Yuan telah diserap sepenuhnya, dan dia juga telah membuka belenggu ketiga. Hanya ada satu langkah lagi untuk mencapai alam kekuatan magis. Adapun kapan dia bisa memasuki alam magis, Julian tidak tahu. Alam kekuatan ilahi. Apakah bidang kesaktian itu? Ini adalah alam yang sangat ajaib. Begitu Anda memasuki alam ini, Anda dapat menyadari kekuatan magis Anda sendiri. Kekuatan magis yang Anda sadari mungkin kuat atau lemah, tetapi kekuatan magis inilah yang paling cocok untuk Anda. Tianshanguan, puncak gunung. Julian duduk bersila. Feng Yuan telah diserap, dan sekarang saya hanya memiliki buah ungu di tangan saya. Jika saya menyerapnya, saya seharusnya bisa memasuki alam magis, tetapi kekuatan fisik saya saat ini tidak sebanding dengan alam saya sendiri. Julian bergumam pelan. Kekuatan fisiknya saat ini tidak dapat mengimbangi kekuatan wilayahnya sendiri. Dia berdiri dan meninju. Pukulan ini tidak menggunakan energi sebenarnya, tetapi menggunakan kekuatan fisik murni. Dengan satu pukulan, gelombang udara yang mengerikan menyapu, dan pegunungan di kejauhan terguncang oleh gempa bumi. Kekuatan fisikku saat ini seharusnya hanya setara dengan kekuatan melepaskan belenggu, dan ini juga mengandung kekuatan beberapa otot. Julian mengukur kekuatannya sendiri. Teknik tubuh emas 9 transformasi, terlahir kembali dari kehancuran, menjadi lebih kuat dalam pertempuran. Setiap kali Anda terluka parah atau sekarat, ini adalah waktu terbaik untuk berlatih. Berjuang, aku harus bertarung sekarang. Julian melepaskan diri dari belenggu ketiga, tetapi dia merasa kekuatannya masih sangat rendah. Dia harus terus berjuang dan mengendalikan tubuhnya. Tapi di mana pertarungannya sekarang? Di mana dia bisa menemukan rekan tanding? Dia duduk di tanah dan berpikir. Saat ini, suara langkah kaki terdengar. Julian mendengar langkah kaki dan melihat ke atas. Seorang wanita berwajah pemberani berseragam militer datang. Saudara Visser. Julian berdiri, memandang wanita yang berjalan ke arahnya, dan mengangguk sedikit, ada apa? Apakah ada yang salah? Orang yang datang adalah Kailin. Kailin berjalan mendekat dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata, sesuatu telah terjadi di Gunung Udang. Julian tertegun dan bertanya, apa yang terjadi? Kailin berkata, seminggu yang lalu, seekor binatang buas muncul di Gunung Udang. Binatang buas ini menyerang Gunung Udang, melukai beberapa orang kuat dari Sekte Udang, dan mengusir mereka. Monster ini menduduki Gunung Udang. Mendengar ini, Julian menjadi tertarik, apakah ada yang seperti itu? Binatang macam apa ini? Seekor elang, panjangnya lebih dari 30 meter dan tinggi 20 meter. Apalagi elang ini telah menjadi roh dan dapat berbicara bahasa manusia. Apa? Julian terkejut. Segera tarik napas dalam-dalam. Dia mengira monster-monster ini akan muncul setelah segelnya dibuka. Tanpa diduga, hanya dalam 1 tahun, monster yang bisa berbicara muncul. Apakah itu kuat? Julian bertanya. Kailin mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, itu sangat kuat. Kris dari Sekte Udang telah mencapai puncak tangga 9 surga. Kekuatan Sekte Udang tidak lemah, tetapi gabungan seluruh sekte bukanlah tandingan elang ini. Diperkirakan secara konservatif bahwa dia berada di alam ke-9, dan sekarang Guru Tao Kris mencari bantuan dari prajurit kuno Daxia untuk membunuh elang ini. Mendengar ini, Julian siap bergerak. Sekarang, dia harus bertarung. Memerlukan kekuatan fisik yang kuat dalam pertarungan. Aku akan pergi. Ia tidak ragu-ragu dan langsung berkata, beritahu saya, tidak ada yang bisa pergi ke Gunung Udang. Serahkan elang Gunung Udang kepada saya. Ya. Ayo pergi bersama. Julian telah mengasingkan diri di sini selama setengah tahun, dan inilah waktunya untuk berjalan-jalan. Kailin juga pergi ke forum prajurit kuno dan memposting sebuah postingan. Kerajaan Naga Julian mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh pergi ke Gunung Udang. Biarkan dia menangani monster di Gunung Udang.
Begitu postingan ini keluar, langsung menimbulkan keributan. Julian mengambil tindakan, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Ini baru saja dimulai, dan seekor elang yang bisa berbicara telah muncul. Jika segelnya dibuka, tidak apa-apa. Hei, akan terjadi kekacauan. Forum pejuang mengumpulkan para pejuang dari seluruh negeri dan bahkan dunia. Ada banyak orang yang berkomunikasi di sini. Sekarang mereka semua khawatir. Khawatir segelnya akan terbuka dan kiamat akan tiba. Karena tidak ada yang bisa membayangkan seperti apa dunia setelah segelnya dibuka. Bab 970, Raja Elang Hitam. Forum prajurit didirikan oleh negara. Ini adalah wadah bagi para pejuang untuk berkomunikasi dan berdiskusi tentang hal-hal penting. Selama Anda seorang pejuang, setelah identitas Anda diverifikasi, Anda dapat masuk ke forum pejuang, berkomunikasi dan memposting postingan. Kailin muncul di forum dan mengatakan bahwa Julian akan pergi ke Gunung Wudang untuk membunuh elang, yang menyebabkan banyak keributan. Status Julian di Daxia sangat tinggi. Dia disebut sebagai orang pertama dari generasi sebelumnya di dinasti Xia besar. Dia tidak terlihat di luar selama setengah tahun. Semua orang tahu bahwa dia menutup celah di Tianshan. Saya ingin tahu tingkat kultivasi Julian saat ini telah mencapai tingkat apa. Dia telah mengasingkan diri di Tianshan selama setengah tahun. Terakhir kali dia muncul di Gunung Buzu, dia mampu melawan Wu Ji dari Sekte Wuxu. Dia seharusnya bisa melawan Wu Ji sekarang, kan? Ini belum tentu benar. Wu Ji tidak akan tinggal diam saat Julian berlatih. Jangan lupa, Wu Ji mendapat 2 buah dewa saat berada di Gunung Zhouzu hari itu. Ada topik konstan di forum. Julian tidak mengetahui semua ini. Setelah kembali ke Kerajaan Naga, dia naik pesawat khusus ke Gunung Wudang di Daxia. Setengah hari kemudian, dia muncul di kaki Gunung Wudang. Di kaki gunung, banyak orang berkumpul. Orang-orang ini berada dalam kondisi yang mengerikan, dan banyak dari mereka yang terluka. Pemimpinnya tak lain adalah nenek moyang Sekte Wudang, Guru Tao Kris, sosok yang hidup lebih dari 200 tahun dan baru muncul beberapa tahun lalu. Dia sangat kuat dan telah mencapai puncak tangga 9 surga, tetapi dia belum mencapai ambang 9 alam. Kecuali murid Sekte Wudang. Ada juga beberapa orang luar. Orang-orang ini hanya menyaksikan kegembiraannya. Julian dan Kailin muncul dan menjadi fokus perhatian semua orang. Pendeta Tao Kris berjalan lebih dulu, dengan sedikit rasa hormat di wajahnya, dan berteriak, "Tuan Viser, Anda akhirnya sampai di sini." Julian berhenti sebentar dan bertanya, bagaimana situasi di Gunung Wudang sekarang? Kapan monster itu muncul dan dari mana asalnya? Guru Tao Kris berkata, saya tidak tahu asal-muasal monster itu. Monster itu muncul beberapa hari yang lalu. Dia muncul di Sekte Wudang kami, mengalahkan semua murid Sekte kami, dan mengusir kami dari Sekte Wudang, meninggalkan hanya saja saya memiliki beberapa murid perempuan yang cantik, dan sekarang saya mengkhawatirkan murid perempuan saya. Pendeta Tao Kris berbicara dengan cemas. Monster itu dapat berbicara, yang di luar dugaannya. Tuan Viser, Anda harus menyelamatkan kakak perempuan dan adik perempuan yang terjebak di pegunungan. Tuan Viser, terserah Anda untuk membunuh monster itu. Murid Sekte Wudang lainnya terus berbicara. Mendengar ini, Julian tampak serius. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk melunakkan tubuhnya, tetapi dia tidak menyangka banyak murid perempuan dari Sekte Wudang yang terjebak sekarang sekte. Dia berhenti sedikit dan berkata, semuanya, jangan khawatir, saya pasti akan menyelamatkan murid perempuan dari Sekte Wudang. Tunggu di sini, saya akan naik gunung untuk melihatnya. Julian mengambil pedang naga pertama dan pergi. Kailin mengikuti di belakang. Julian berhenti, menatapnya, dan berkata, Yudi, tunggu saja di kaki gunung. Kailin berkata, Saudara Viser, saya telah memasuki alam ke-9 sekarang dan dapat membantu Anda. Tak perlu. Julian menolak. Dia masih belum tahu seberapa kuat monster itu. Selain itu, orang-orang dari Sekte Wudang juga mengatakan bahwa monster tersebut meninggalkan banyak murid perempuan, yang menunjukkan bahwa monster tersebut adalah orang yang penuh nafsu. Kailin cantik sekali, jika dilihat monster pasti akan bernafsu. Untung dia bisa mengalahkan monster itu. Jika dia tidak bisa dikalahkan, maka Kailin akan mendapat masalah. Baiklah. Kailin juga tidak memaksakannya. Julian mengambil satu langkah ke depan dan muncul lebih dari 10 meter dengan satu langkah. Klan Wutang. Di aula utama. Beberapa murid perempuan menangis dan menangis. Di kepala aula duduk seorang pria. Dia memiliki kepala dan anggota tubuh manusia, tetapi memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya dan hidung runcing, seperti elang. Saat ini, dia sedang duduk di kursi besar. Beberapa murid perempuan memberinya pijatan dengan enggan. Di tanah, masih banyak murid perempuan yang berlutut. Orang-orang ini acak-acakan, hidungnya biru, dan matanya bengkak. Mereka jelas-jelas mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Julian berjalan sampai ke aula utama. Segera setelah saya memasuki aula utama Sekte Wudang, saya melihat pemandangan ini. Pria bersayap dan berhidung elang juga merasakan kemunculan Julian, dia segera melambaikan tangannya dan wanita yang memijat di sampingnya langsung terlempar dan jatuh ke tanah dengan keras, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan.
Orc itu berdiri. Melihat Julian berjalan ke aula utama, ada sedikit depresi di wajahnya yang gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kamu berani naik gunung, kamu tidak tahu apakah kamu akan hidup atau mati." Julian memegang pedang naga pertama, melihat ke beberapa murid perempuan Sekte Wudang yang acak-acakan di aula, dan berkata, "Cepat pergi." Murid perempuan ini tiba-tiba terbangun, berdiri dengan cepat, dan pergi dengan panik. Orc mengabaikannya. Dia menatap tajam ke arah Julian. Dia bisa merasakan aura Julian sangat kuat. "Siapa kamu?" Orc itu berbicara. Julian juga bertanya, "Siapa kamu dan dari mana asalmu?" Julian sangat penasaran. Bagaimana bisa ada makhluk seperti itu di bumi? Bukankah dikatakan itu elang? Mengapa itu orc? Tubuh manusia mempunyai sayap, tetapi hidungnya seperti elang, yang kelihatannya tidak mencolok. "Anak manusia, dengarkan baik-baik. Aku, Raja Elang Hitam dari Gunung Angin Hitam, sekarang menempati pegunungan ini. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini, jika tidak." Raja Elang Hitam mengancam, "Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman." Julian mengerutkan kening dan bertanya, "Gunung Angin Hitam, di mana itu?" Daxia adalah wilayah yang luas, dan ada banyak tempat yang Julian tidak ketahui. Dia juga tidak tahu di mana Blackwind Mountain berada dan bagaimana monster seperti itu bisa dilahirkan. "Apakah kamu bermutasi setelah makan buah aneh?" "Haha." Raja Elang Hitam tertawa terbahak-bahak, "Anak manusia, kamu sangat bodoh. Biar ku beritahu, Gunung Angin Hitam tidak ada di bumi, tapi di tanah tertutup." Mendengar ini, Julian terkejut. Di tanah tertutup. Segelnya belum dibuka. Bagaimana monster di tanah tersegel muncul di bumi? Dia tampak serius. "Pergi." Wajah Raja Elang Hitam menjadi gelap, dan sayap hitam di punggungnya melebar dan berayun terus-menerus, angin kencang bertiup dan menyapu dirinya. Kekuatannya begitu kuat sehingga Julian tidak bisa menahannya dan terlempar keluar dari aula. Sayap Raja Elang Hitam berayun dan dia muncul di luar aula dalam sekejap. Tangannya langsung berubah menjadi cakar dan meraih kepala Julian, mencoba merobek kepalanya hidup-hidup. Dia sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Julian. Julian sangat terkejut. Sangat kuat. Dia mencoba menghindar, tapi sudah terlambat. Segera ambil tindakan untuk menangkis. Pukul dengan keras. Angin tinju yang menakutkan menyapu. Tapi Raja Bayangan tidak takut dengan semua ini dan tiba-tiba bergegas, meraih Julian dengan cakarnya yang tajam. Bahu Julian langsung dicengkeram. Cakarnya menancap di daging dan darahnya, menyebabkan rasa sakit yang menyayat hati. Sepotong besar daging dan darah di bahunya langsung terkoyak. Segera setelah itu, Raja Bayangan dengan cepat mengubah gerakannya dan meraih dadanya. Secara paksa, itu menggores dadanya. Rangkaian hal ini hanya terjadi dalam sekejap mata. Begitu mereka bertarung, Julian tahu bahwa ini setidaknya adalah monster-monster yang telah membuka 3 belenggu, dan bahkan mungkin telah memasuki alam magis. Bersambung.